Baik teman-teman, jadi tadi malam saya bilang ke teman kan, salah satu teman yang sama-sama dulunya tinggal di Aceh sini, bilang di grup itu saya. Jadi mereka pada bilang, tolong dong direkamin bagaimana suasana transmigrasi sekarang. Ya ini namanya desa transmigrasi teman-teman. Ini adalah transmigrasi tahun 1980, zamannya Pak Soeharto dulu. Ini adalah transmigrasi tahun 1980, 81, 82 sekitar itulah. Jadi datanya kan bertahap gitu. Jadi mereka minta disyutingkan gimana kondisi transmigrasi sekarang setelah pasca konflik dulu, setelah ditinggal mengungsi. Nah, sekarang aku mau bikin videonya lengkap seluruh transmigrasi Kuala Taduraya. Dulu namanya Kecamatan Kuala, tapi sekarang udah Taduraya. Oh ya, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, hingga SP6. Dan untuk pertama adalah SP1 dulu. Ini dulu dulu di sini SMA. Ini SMA. Dulu SMA. Baik teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Masih dalam rangkaian touring ke 0 km Sabang, Indonesia. Dan ini entah udah hari keberapa saya dalam perjalanan dari Riau hingga ke Sabang. Dan sebelum pulang ke Sabang, pagi ini saya mau keliling-keliling ke daerah transmigrasi Taduraya. Jadi kemarin itu beberapa teman saya tahu kalau saya lagi di Aceh, dan katanya lagi di Taduraya Aceh ya, Nagan Raya. Dan di grup WhatsApp mereka bilang, tolong dong syutingin suasana transmigrasi sekarang kayak gimana. Nah, hari ini mau saya syutingin teman-teman. Ini saya mulai dari SP1. Ini UPT1, udah masuk ke UPT1 teman-teman. UPT, Unit Pemukiman Transmigrasi, atau SP1. Ini adalah Desa Simpang Jaya. Kemarin saya juga sempat syuting bekas sekolah saya, SMP 3 Kuala. Terus ada teman-teman yang lain request coba syutingin seluruh trannya gitu. Dan hari ini saya syutingin teman-teman. Ini udah memasuki SP1, nanti saya berurutan ini dari SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 dan SP6. Kebetulan ini masih satu wilayah ya. Wilayah transmigrasi Kuala atau Mulabo 1. Dulunya terkenal dengan transmigrasi Mulabo 1. Tapi kalau sekarang udah masuk ke Kecamatan Taduraya, bukan Kecamatan Kuala lagi teman-teman. Dulu waktu kita mengungsi pertama kali tahun 2001, ini adalah Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat. Kalau sekarang Kecamatan Taduraya, Kabupaten Nagan Raya. Jadi kabupatennya itu udah pemekaran, kecamatannya juga. Ini SP1 atau Desa Simpang Jaya. Suasana paginya cukup cerah. Waktu pertama kali mengungsi ya akibat konflik tahun 2001, ini adalah mengungsinya tahun 2001 teman-teman. Tahun 2001 mengungsinya, ini daerah ini sepi banget dulunya, tapi sekarang udah mulai kembali, udah mulai rame. Nah, ini lorong masuk ke dalam SMP 3 Kuala, tuh ke dalam, masuk ke dalam SMP 3 Kuala. Kemarin udah saya syutingin, bisa ditonton di video sebelumnya, di video yang bawah-bawah. Saya kemarin tuh syuting SMP 3, bekas SMP 3 Kuala dan bekas rumah saya.
Itu tadi jalannya aspal, sekarang udah nggak aspal lagi. Ini bekas SMA teman-teman, itu bekas SMA. SMA berapa? Pokoknya SMA lah. SMA 2 Kuala atau berapa gitu, lupa. Ini jalan ke SP4. Ini kalau lurus ke SP4. Ini kayak nggak berurutan, emang nggak berurutan gitu ya, dari SP1 meloncat SP4. Jadi SP1 tuh kayak tengah-tengahnya, kayak pusat-pusat kota transmigrasi gitulah. Ini SMP Negeri 9 Kuala, teman-teman. SMP Negeri 9 Kuala. Dulunya di sini adalah SD. SD di desa Simpang Jaya, SD di SP1, tapi sekarang jadi SMP 9 Kuala. Sementara SMP 3 Kuala udah nggak di sini lagi. Udah di mana ya, di Pulau I gitu atau di mana katanya. Nah, kalau lurus ke sana terus itu adalah SP4, teman-teman. SP4. Tapi karena biar berurutan, sebelum ke SP4 saya ke SP2 dulu. Oleh maka dari itu saya balik dong ya. Saya muter dulu kalau ke sana ke SP4, SP5 dan SP6. Tapi karena biar videonya berurutan, saya ke SP2 dulu. Saya ke SP2 dulu, teman-teman. Saya berangkat dari SP3 tadi. Tapi SP3 belum saya syuting, nanti habis SP2 dari SP3. Saya berangkat dari SP3. Saya selama touring ke Nol Sabang ini saya menginap, pas di Aceh ini saya menginap di rumah paman saya di SP3 sana, di Desa Sumberdaya. Jadi sebelum pulang ke Sabang, saya mau syuting dulu kondisi bekas transmigrasi Molabo 1 atau Kuala, transmigrasi Kuala. Ya sebenarnya saya nggak ada kepikiran tadinya, cuman ya di grup tadi, di grup WhatsApp alumni SMP dan beberapa grup lainnya, itu pada ada yang bilang coba syutingin dengan kondisi transmigrasi sekarang. Soalnya kan pada tahun 2001 itu kan pas konflik kami seluruh transmigrasi Kuala mulai dari SP1, SP2, SP3 dan sampai SP6 itu kami mengungsi semuanya tahun 2001 itu. Kawasan transmigrasi ini benar-benar kosong, jadi desa mati ya. Dan yang mengungsi itu pada eksodus keluar dari Aceh, ada yang ke Medan, ke Riau, Jambi, bahkan ke Pulau Jawa, bahkan luar jauh ya, luar Pulau Jawa dan Sumatera, kayak ke Kalimantan, Sulawesi, Irian gitu. Dan mereka nggak bisa balik ke sini lagi. Ada yang memang rata-rata memang beberapa itu nggak pengen balik sini lagi, tapi tentunya tetap kangen dong dengan suasana Aceh sekarang. Ini transmigrasi tahun 80-an, ada yang 80, 81, 82 bergiliran ya teman-teman. Jadi tahun 80 transmigrasinya oleh Presiden Soeharto, terus meninggalkan ini karena konflik itu tahun 2001. Jadi udah 20 tahun tinggal di area transmigrasi ini. Tentunya banyak kenangan yang tidak mungkin terlupakan. Ini termasuk bagian dari cerita hidup yang nggak mungkin dilupakan ya, Aceh ini bagi banyak orang yang dulu pernah tinggal di sini. Termasuk saya juga lahirnya di sini, guys, teman-teman. Nah, ini adalah jalan potong menuju SP2 atau Desa Batu Raja. Ini masih SP1 ya, teman-teman. Tapi ini adalah jalan potong menuju ke SP2 atau Desa Batu Raja. Jalannya masih tanah. Jalannya masih alami, teman-teman, masih tanah. Kalau di SP1 udah mulai ramai penduduknya ya. Ini mengungsinya tahun 2001 ditinggalkan konfliknya. Sekarang udah 2021. Jadi udah 20 tahun. Udah mendingan, udah banyak yang kembali. Udah mulai ramai. Walaupun ramainya itu bukan berarti penduduk yang mengungsi kemarin udah pada pulang. Tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang warga baru, ditempati oleh warga-warga baru.
Misalnya ada perantauan dari mana, atau ada orang dari luar Tran ini yang beli tanah di sini, di area Tran ini, jadinya ditempati oleh mereka. Seperti itu. Contohnya di desa saya, di kampung saya, tempat kelahiran saya, Desa Sumberdaya atau Tran SP3. Itu ada juga orang perantauan dari misalnya dari Sumatera Utara yang merantau di situ terus beli tanah di situ. Akhirnya dari warga situ. Kalau warga aslinya yang dulu pernah ditinggal di situ, yang balik mungkin yang kembali pasca pengungsian itu mungkin yang balik mungkin, maaf kalau salah ya, mungkin sekitar 20%-nya lah. Cuman sekitar 20%-nya atau mungkin kurang dari itu. Ya ini jalan ke SP2 guys, atau ke Batur aja. Buat teman-teman penonton video ini yang barangkali pernah tinggal di kawasan transmigrasi Melabuh 1 atau Kuala yang sekarang bernama Taduraya, semoga bisa mengenang lah ya mengenang masa-masa masih tinggal di sini. Biasanya nih, ini dulu sebelum mengungsi, ini jalannya kalau pagi rame banget guys. Ini bisa tembus ke SMP kalau nggak salah, atau ini atau yang depan sana bisa tembus ke SMP. Jadi orang-orang dari SP2, anak-anak dari SP2 yang sekolah SMP, SMA itu lewat jalan ini pakai sepeda gitu, pakai sepeda dayung ya. Zaman dulu belum banyak sepeda motor, jadi pakai sepeda dayung lewat jalan ini ramai banget. Soalnya di kawasan Tran Kuala ini satu-satunya SMP dan SMA di SP1 tadi, di Desa Simpang Jaya tadi. Jadinya kayak pusatnya lah, pusat kotanya. Anak-anak sekolah SMP, SMA dari 6 SP tadi berkumpulnya tuh di SP1 buat menuntut ilmu. Cile menuntut ilmu. Emangnya ilmu salah apa gitu ya? buat buat menimba ilmu lah. Wow, menimba ilmu. Astaga. Ini berapa hari nggak hujan, jadi jalannya lumayan kering. Ini udah puasa ya teman-teman, udah puasa. Puasa hari berapa ya? Kemarin sebelum puasa sempat lewat sini juga. Baru datang 1 hari nyampe di Nagan Raya. Saya langsung muter-muter nih. Muter-muter, dan kemarin di sini tuh jalannya becek banget karena habis hujan. Kalau sekarang sih gila, nggak mau minggir kampret ini. Aku yang ngalah akhirnya. Lucunya saya dulu sebelum sebelum mengungsi ya, sebelum pergi meninggalkan Aceh ini pada tahun 2001, saya tuh nggak pernah ke SP2 malahan. Khususnya SP2 bagian RW1, RW2 sampai RW4 ya. Kalau ke RW5-nya pernah. Tapi nggak lewat sini, lewat jalan luar. Lewat jalan luar, lewat jalan ke Simpang 2 namanya. Kalau yang pernah ditinggal di sini pasti tahu banget lah. Lewat Simpang 2 dulu ke rumah teman SMP namanya Sarifudin. Ya elah, Sarifudin. Ini jembatan ke SP2 RW1 nih ya, RW1. Jembatannya dari seng atau drum ya. Pokoknya logam lah, bukan kayu, bukan aspal, bukan beton. Ini udah masuk ke kawasan SP1 kayaknya. SP1 lagi, SP2 guys.
SB3 2 SP2 SP itu surat peringatan ya, tapi nggak tahu kalau SP itu apa namanya, satuan pemukiman atau apa ya. Saya tahunya UPT, unit pemukiman transmigrasi. Ini RW1 SP2 RW1 SP2 atau Desa Batu Raja, Pos Kamling, Gampong Batu Raja, Gampong Batu Raja. Terus jalan ke mana? Mungkin jalan ke pemukiman juga, cuman saya nggak masuk. Tuh di sana juga gang-gang, banyak perumahan teman-teman. Setelah pengungsian, setelah kejadian pengungsi itu tahun 2001, saya 2006 sempat balik ke sini juga, balik ke Aceh, dan sempat juga main ke SP2 ini. Belum seramai ini, belum seramai ini ya. Rumahnya masih jarang, rumah-rumah bekas ditinggalkan karena mengungsi itu banyak rusak-rusak itu. Sekarang udah ramai lagi. Ini adalah SP2. Ini kayak RW1. Terus tahun 2013 saya juga sempat ke Aceh. Tahun 2012 ke Acehnya. Pulangnya 2013. Karena waktu itu di Riau tahun 2012 itu di Riau kayak banyak isu mau kiamat gitu kan. 2012 kan lagi tenar gitu isu mau kiamat kan. Nah, di Riau ada isu mau kiamat gitu tahun 2012. Makanya saya pindah ke sini. Jadi kalau di sana kiamat, di sini enggak. Gitu. Ini kayak omongan kurang waras ya kayaknya. Oke lah, kita lanjut lagi menikmati suasana SP2. Kecepatan sedang-sedang saja. Ini nanti saya keluarnya nggak balik lagi ya teman-teman. Saya lewat luar, yang saya bilang tadi waktu main ke rumah teman saya dari luar. Nanti lewat jalan ke itu, jalan kayak mau ke pasar Simpang Put gitu, Simpang 2. Ini buat teman-teman yang pernah tinggal di SP2 pasti apa, buat teman yang pernah tinggal di SP2 terus sudah mengungsi ke luar daerah, nonton video ini mungkin jadi terobati lah kangennya teman-teman. Ya kalau pengen sekali-kali main kesini lagi juga nggak apa-apa kan, walaupun di sini mungkin udah tanahnya udah dijual, udah nggak punya keluarga lagi. Kalau sekedar main kan tidak masalah. Saya pribadi, keluarga saya udah nggak ada yang di Aceh ya, maksudnya keluarga ibu, bapak, adik-adik nggak ada yang di sini lagi. Tapi ada sih paman, kakaknya ibu. Dan saya udah 3 kali ini ke Aceh pasca mengungsi itu, main-main aja. Soalnya tanah juga udah nggak punya, udah dijual murah-murah dulu banget pas waktu tahun 2006 itu, waktu belum lama mengungsi, dijual murah-murah. Kalau keluarga ibu bapak saya sih udah betah di Riau, nggak pengen lagi sih kesini. Kalau saya pribadi di mana aja betah, mau di Aceh, di Riau, di Jawa. Ini mungkin udah RW1 atau RW2, saya kurang tahu soalnya. Kalau SP2 ini saya memang kurang begitu paham geografisnya. Ini RW berapa? Tapi tadi kalau jembatan tadi udah pasti RW1 itu. Soalnya awal-awal masuk. Ini RW1 teman-teman. Atau barangkali teman-teman yang udah ninggalin tempat ini, yang udah di luar daerah, atau barangkali sempat ke syuting tempat tinggalnya dulu. Wow,
tapi masih awet. Itu kayak bekas-bekas rumah lama ya. Meski ada juga rumah-rumah baru, ini sih kayak rumah baru. Ini SP2. Jadi masih ada perjalanan saya, masih ada 4 SP lagi. Masih ada SP3, SP4, SP5 dan SP6. Dan ini pun SP2 belum selesai. Soalnya SP2 ini memang termasuk lebar. SP2 dan SP3 itu terlebar di antara ke-6 SP tersebut. Di antara ke-6 UPT tadi. Kalau SP3 itu nama desanya Desa Sumberdaya, SP2 ini Batu Raja. Wow, ada sapi dan kambing. Main bareng ya. Akrab banget. Kalau SP2 Batu Raja, SP1 Simpang Jaya, SP1 dan SP1 dan SP4 itu Desa Simpang Jaya. Maaf kalau salah ya, tolong dibenerin di komen. Seingat saya SP1 dan SP4 tuh nama desanya satu, Simpang Jaya. Terus SP5 sama SP6 itu nama desanya Bumisari. Nah, ini pertigaan Pertelon kalau kesana ke RW2, RW3, tapi saya nggak masuk lah. Soalnya perjalanan masih jauh guys. Itu kesana ke RW2 dan RW3. Ini ke RW5. Jalan keluar ke arah RW5. Jalan alami lagi. Itu yang lurus tadi ke RW2, RW3. Ini ke arah RW5 teman-teman. Ke arah RW5. Ada pembakaran sampah. Seperti yang saya bilang tadi, RW3 itu SP2 ini luas. Kalau SP1 walaupun itu terlalu, SP1 itu kecil, menurut aku kecil. SP4 juga nggak terlalu besar, tapi lumayan besar lah daripada SP1, kayaknya lebih besar SP4. Kalau SP5, SP6 kecil juga. Paling loh ya. Kalau SP5, SP6 tuh paling nggak pernah aku kunjungin, paling nggak pernah aku datengin. Jadi sebelum masa konflik, SP5 ke SP5 ke SP6 itu belum pernah sama sekali. Tapi waktu saya pulang ke Aceh yang 2012 itu pernah lewat ke SP5 SP6, lewat karena mau jalan-jalan ke Krungsip. Ke Krungsip ya, di daerah mana itu, boleh jalan kalau nggak salah, lewat aja. Wow, 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 wow. Pasirnya tuh tenggelam, ban motor tenggelam di pasirnya. Ini jembatan SP2 menuju RW5. Ini mungkin udah masuk RW5 atau belum ya? RW5.
RT3 10. Udah meninggalkan Aceh. Dulu kami mengungsi di bekas perusahaan kayu PT Dinda Maju di daerah Ujung Fatihah. Kami mengungsinya di sana. Setelah itu ada yang pergi ke dari kamp pengungsian itu, ada yang meninggalkan Aceh itu, ada yang ke Sumatera Utara, ke Riau, ke Jambi, ke Lampung, pulang ke Jawa, ada yang ke Sulawesi, ke Kalimantan. Ribuan orang menyebar ke berbagai daerah yang awalnya kami satu lokasi di Tenan ini. Nah, setelah musim sosial media sekarang ini, pada bertemu-temu lagi dong. Apa? Kayak ketemu-ketemu lagi gitu di Facebook, di grup WhatsApp. Termasuk saya juga ada beberapa grup WhatsApp yang sama-sama dulu pernah tinggal di sini. Ini mungkin udah RW 5, tapi RW 5 kan kayak sama sekali nggak ada bekas rumahnya. Udah habis kah? Udah tinggal, udah jadi kebun kelapa sawit semua. Saya lupa dulu daerah mana, main ke rumahnya Saripudin Udin, teman SMP. Saya SMP itu saya SMP itu hanya waktu kelas 1 ya, kayaknya tahun 98. Udah lama banget. Udah tua, guys. 98 tamat tahun 2001. Jadi tamat itu pas terjadi pengungsian itu. Terjadi konflik dan mengungsi. Jadi kami Eptanasnya, evaluasi tahap akhir nasional, atau kalau sekarang itu namanya UAN ya. Itu kami di pengungsian pelaksanaan ujiannya. Saya lupa nama rumah Udin itu dulu di mana. Barangkali dia nonton video ini. Tapi kami kesininya berangkatnya dari luar sana, bukan dari belakang ya, bukan dari RW 1 tadi. Ini udah sama sekali nggak ada perumahannya daerah RW 5 ini. Udah jadi kebun sawit. Orang-orang SP2 kalau mau ke pasar Simpang Pet pasti lewat sini juga. Kalau yang naik mobil, tapi katanya ada jalan potongnya, jalan kaki deket gitu. Saya kurang tahu malahan. Kalau pakai mobil lewat sini dong ya. Pasarnya hari Minggu. Kemarin sempat saya syuting juga pasarnya. Nah, bisa ditonton tuh di bawah teman-teman yang pernah tinggal di Aceh. Pasar Simpang Pet. Tuh jalan kemana? Jalan ke kebun. Tapi alhamdulillah untuk saat ini, sekarang ini dan semoga seterusnya, kondisi di Aceh udah nggak ada konflik-konflik lagi ya, udah damai gitu. Ya, namanya konflik, perang itu merugikan, menurut aku ya merugikan semua pihak, terutama rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa tuh kadang malah jadi korbannya ya kan. Kayak peribahasa itu, namanya konflik tuh nggak ada uh, yang namanya konflik merugikan semua pihak. Kayak peribahasa, kalah menang jadi arang, kalah jadi abu, seri adu penalti. Peribahasa ngawur, guys. Ini beneran RW 5 atau enggak? Kok kayak jauh banget.
Oh ya bener. Tapi nggak ada rumah sama sekali RW5 nih. Kebun sawit melulu. Oh, ada posnya, ada gubuknya. Ini bakal panjang banget videonya nih. Mungkin sekitar 2 hari, 2 hari. Enggak lah, paling sekitar 1 jam aja. Tapi kalau kepanjangan nanti mungkin saya potong jadikan 2 video. Untuk SP1 sampai SP3 satu video, eh, SP4, SP5, SP6 satu video lagi. Tapi pengennya saya gabungin aja. Ini ada kolam renang di jalan. Terus nanti di depan ada kayak persimpangan. Kalau ke kanan tuh arah ke pasar Simpang Pet, ke Simpang 2. Kalau ke, dan juga tembus ke jalan lintas Barat Sumatera kalau ke kanan. Kalau ke kiri ke arah SP1 dan SP3 lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dia udah nyampe di apa? Persimpangannya. Itu kalau ke kanan, teman-teman. Ke arah jalan lintas Sumatera, jalan lintas Barat Sumatera, ke arah pasar Simpang Pet, ke arah Simpang 2. Ini saya pulang balik sana karena mau nyuting SP3. Benar. Tuh ini jalannya rame. Soalnya ini kayak bisa dibilang jalan lintas. Jalan jalan apa? Jalan utama. Orang-orang dari SP3, SP1 kalau mau ke kota, ke Melabuh, ke Simpang 4 lewat sini. Jadinya rame jalannya, termasuk rame lah, gak rame-rame banget. Ini jangan kosong. Kalau di Riau ini dan dinamakan tangkos. Gak tahu kalau di sini namanya apa. Jalannya udah, aspalnya udah bagus daerah sini nih. Tahun 2013 ke sini mau udah aspal juga, cuman nggak sebagus ini. Ini udah direnov lagi. Maka buat kenang-kenangan saya nanti kalau udah pulang ke Riau. Rumah orang tua saya di Riau.
Cuman saya kadang kerja di Lampung, kadang juga kerja di Surabaya, ya pokoknya di seluruh Indonesia. Jadi video ini bisa jadi buat kenang-kenangan saya tonton ulang. Inilah daerah tempat tinggal saya dulu. Cuman saya menghabiskan masa kecil hingga masa remaja transmigrasi Kuala, sekarang namanya Taduraya. Ini pohon sawit udah sebelum pengungsian udah ada, jadi sekarang udah tinggi-tinggi mencakar langit. Elah, mencakar langit. Ini udah masuk ke SP1 lagi. Itu pertigaan tempat saya masuk tadi, awal video tadi saya dari sini ya. Awal video tadi saya masuk ke sana, ke SP1. Oke, SP1 udah selesai, SP2 juga udah, walaupun mungkin nggak semuanya ya, mungkin nggak semua RW terkunjungi, terlewati, tapi lumayan lah, udah banyak juga SP2 tadi, RW1. Oke, terima kasih. Sekarang ke SP2, SP2 lagi bah, udah mulai ngantuk ini. Sekarang ke SP3 guys, SP3 Desa Sumberdaya. Jangan lupa saksikan nanti malam pertunjukan layar tancap di Balai Desa Sumberdaya, dimainkan oleh Ferry Prima, Advent Bangun, Eva Arnas. Gila, zaman dulu tuh sering ada layar tancap di apa, di Balai Desa SP3 Sumberdaya. Jadi promonya gitu, muter kampung pakai loudspeaker gitu. Jangan lupa saksikan beramai-ramai pertunjukan layar tancap. Ini jembatan Pak Piak teman-teman, jembatan Pak Piak. Orang terkenalnya dengan sebutan jembatan Pak Piak. Itu sapi teman-teman, ada sapi, banyak sapi, bukan ada lagi, banyak sapi di daerah ini yang dilepas liarkan seperti itu. Memang seperti itulah budaya di sini, kebiasaan di sini itu seperti itu. Ini menjelang perbatasan SP3 dan SP1 kayaknya. Dulu jalan ini rame juga kalau pagi musim sekolah gitu. Anak SMP, SMA lewat sini. Mau berangkat sekolah seperti itu. Ini udah detik-detik memasuki Sumberdaya atau SP3. Wow, pada rumahnya pohon durian. Ini udah masuk ke SP3 teman-teman. Welcome to Sumberdaya. Ini kampung saya, kelahiran saya. Ini belok kanan ke Gang Mulia namanya, teman-teman. Belok kanan tuh Gang Mulia. Tapi saya di RW 5 sana, jauh lahirnya. Cuman ya desa kelahiran saya aja lah. Kalau persisnya sih nggak di sini, di RW 5 sana paling ujung. Ini RW 1. Itu ke RW 1, ke gangnya RW 1, ke dalam saya RW 1. Cuman nggak masuk lah ya teman-teman, sorry banget. Nanti videonya takutnya kepanjangan kalau masuk-masuk mampir-mampir gitu. Itulah jalan, semoga terobati lah walaupun nggak masuk-masuk ke semuanya ya. Ini RW 1 teman-teman, RW 1 SP3. Inilah suasananya sekarang.
Nah, ini udah RW2. Ini udah masuk ke RW2, SP3, RW2. Tuh kesana juga gang masuk ke RW2. Nah, ini dia balai desanya. Biasanya dulu kalau ada film layar tancap, di sini digelarnya. Wah, ramai banget dulu. Kalau ada layar tancap. Lah, SP3, RW2. Kalau SP3 ini saya bilang ini yang paling paling maju. Maksudnya paling rame. Paling rame, paling banyak penduduknya pasca pengungsian. Pasca pengungsian ini bisa dibilang ini selepan tempat giling padi dulu Pak Arifin. Nah, itu dia pertigaan SP3. Atau kalau dulu ini terkenal dengan nama Gudang Saprodi ya, teman-teman. Gudang Saprodi. Kita main dulu ke RW3 bentar. Ini adalah RW3. Ini masuk ke lorong RW3 juga. Kalau lurus sana ke Simpang Jimbreng, ke Jalan Lintas Barat juga, teman-teman. Itu kalau lurus juga tembus ke Jalan Lintas Barat. Tapi aku balik aja lah. Udah cukup kayaknya syuting buat ke RW3 nya. Hei, itu sepupu aku. Ke sana lo. Kalau daerah sini sih mudah-mudahan saya banyak hafal ya geografisnya. Ya soalnya saya masa kecilnya di sini. Ini RW3, itu masuk ke RW3, bisa tembus ke RW4 sih. Ada jalan potongnya. Dulu rumah guru saya di dalam, Bu Muawanah. Oh, sekarang kita lanjut. Ini pasar SP3, teman-teman. Jadi sekarang SP3 tuh ada pasarnya. Ini dia pasarnya. Pasar SP3 Sumber Daya. Ini Masjid Agung, bukan Masjid Agung. Ya pokoknya masjid di Sumber Daya lah. Wow, kalau di sini ramai, rumahnya padat. Ini rumah-rumah bantuan pasca pengungsian kebanyakan. Ini ada toki sawit. Nah, itu ke bawah RW4. Kalau ke bawah itu RW4, teman-teman. Ke Jurang Menggeh namanya. Itu emang tanjakannya tinggi. Atau kalau dulu ukuran dulu itu udah tinggi ya. Ukuran orang-orang dulu tuh udah tinggi. Namanya jadi dinamakan Jurang Menggeh. Jurang Menggeh tuh napasnya itu terengah-engah itu. Senin Sabtu, bukan Senin Kamis lagi, Senin Sabtu. Soalnya dulu kan rata-rata jalan kaki. Jadi kalau naik itu tuh napasnya jadi ngos-ngosan. Seperti itu. Semoga diterima dengan baik. Ini udah sawit semua kanan kirinya. Sejauh mata mandang. Ini sekarang SD2 nya di sini. SD2 Cimbring tuh sekarang di sini, teman-teman. Dulu nggak di sini. Itu belok kiri. Bisa juga tembus ke rumah saya. Kemarin udah saya syuting lewat sini ya. Waktu saya berkunjung ke rumah saya. Waktu saya napak tilas ke rumah saya, bekas rumah saya lewat sana tadi.
bisa ditonton di video sebelumnya, saya nggak lewat sana lagi. Ini kalau diikutin semuanya panjang banget videonya guys. Kita sekedar keliling-keliling aja. Tuh kan rumahnya udah bagus-bagus daerah sini. Wow. Ini RW 5. Nah, ini kalau ini udah RW 5, teman-teman. Ini benar-benar tempat kampung kelahiran saya. RW 5. Tempat main saya di sini. Berangkat sekolah SD, pulang SD, mengaji di sini juga. Itu dulu bekas masjid. Kita naik sebentar ya, teman-teman. Tapi habis itu turun lagi, sebentar aja. Ini kalau lurus ke Loyar, teman-teman. Ke Loyar. Ke Babahrot tembus juga sih. Oke. Ini kalau belok ke RW 4, kalau lurus ke rumah nenek saya dulu di sana, lurus sana. Oh, ada mobil. Ini dulu lapangan ya, teman-teman. Ini dulu lapangan, di depan sana pemakaman. Ini dulu lapangan ini. Jadi kalau Liga Sumber Daya di sini mainnya. Sumber Daya Premier League. Ini dulu lapangan, sekarang jadi tanaman sawit. Sawitnya udah tinggi-tinggi. Sumber Daya Premier League di situ dulu. Saya dulu termasuk pemain berapa ya? 9 kah? Timnas. 10 tahun. Cek kamera dulu. Jangan-jangan nggak nyala dari tadi. Masih nyala, alhamdulillah. Baterai masih banyak. Oke, lanjut. Ke kanan, ke Loyar. Nenek saya juga rumahnya di sana. Bekas rumahnya ya. Nenek saya dulu namanya Mbok Supi. Supinem. Sama Mbah Sadimin. Itu nenek dari babe saya ya, bapak saya. Kalau nenek dari ibu saya, Mbah Kartomo sama Mbah Juminem, almarhumah. Keempat-empatnya udah almarhum. Jadi buat yang kenal beliau-beliau itu, ya saya adalah cucunya. Gitu guys. Ini jalannya nggak aspal. Itu yang belok kanan tadi. Kalau lurus, saya balik ke tempat tadi. Ini saya belok kanan ke arah SP4. Di sini dulu Masjid Pak Ahmad Dawam. Kolamnya masih ada, teman-teman, kolamnya. Dulu saya mengaji di sini. Masjid Baitur Rahman. RW 5. Saya mengaji dulu di masjid belakang sana tadi. Baitur Rahman masjidnya namanya. Kalau tidak salah ya Baitur Rahman. Soalnya udah lupa. Soalnya itu namanya sama dengan masjid di Banda Aceh, Masjid Raya Banda Aceh. Ini dulu bekas rumahnya Isyanto. Lek Isyanto di sini nih, Pak Sudi. Kalau ke sana ke rumah saya. Kemarin udah saya syuting, guys. Ini rumahnya Pak Hartono. Lek Jumeno. Yang ke masuk kiri kemarin udah saya syuting waktu saya jalan-jalan ke rumah saya, bisa ditonton video sebelumnya. Jadi nggak saya syuting lagi. Ini untuk menghemat baterai, menghemat memori kamera. Nggak saya syuting semua, teman-teman. Ini jalan. Kalau dulu sih jalan ke sawah-sawah, teman-teman. Nggak selebar ini dulu. Kalau sekarang udah lebar.
Wow, 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 wow. Udah sawit semua. Dulu di sini tuh banyak sawahnya. Sawah saya di sana itu. Ini dulu namanya Kretek. Oh, tempat favorit mancing dulu ini. Wah, sekarang semuanya udah kecil. Perasaan dulu lumayan besar. Ini Kretek. Kretek, Kretek. Kretek tuh ya kayak jembatan gitulah. Mancing sama teman-teman. Wow, 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 wow. Ini jalan tembus ke Alujuk. Ke kilometer 14. Ke SP4 juga tembus ini. Makanya saya lewat sini aja. Ini udah sawit semua. Baru dulu di sana tuh banyak sawahnya. Termasuk sawah saya juga daerah sana. Sawah bapak saya. Saya masih kecil, nggak punya harta pribadi. Jalannya benar-benar sepi. Kayak istirahat dulu. Capek juga guys. Aduh. Dulu di bawah sana sawitnya Pak Desa ya, Pak Dewarji. Kayak ada suara motor. Udah lanjut aja lah. Nanti dikira maling sawit lagi. Kita lanjut aja guys. Jalannya rusak parah teman-teman. Jalannya berbatu-batu. Ini ladangnya Pak Pramu kalau nggak salah. Udah sawit semua di sini kayak perusahaan, kayak PT. Dulu pas sebelum mengungsi jalan ini nggak bisa dilewati kendaraan. Kalau jalan kaki bisa. Kalau sepeda motor atau mobil, apalagi mobil nggak bisa sama sekali jalan ini. Jalan tembus ke SP4 ini. Jadi setelah pasca pengungsian banyak yang bukan banyak yang tapi karena di sini udah jadi perkebunan sawit yang banyak, jadi dibikin jalan lah di sini, jalan mobil. Dan saya baru pertama ini lewat sini, baru pertama ini teman-teman. Dulu kalau ke SP4 saya lewat SP1 tadi. Kalau naik kendaraan, kalau jalan kaki lewat belakang rumah saya bisa jalan kaki, menerobos lewat sawah-sawah persawahan gitu. Kalau lewat ini baru pertama ini. Wow, 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 wow. Batunya itu besar-besar. Harus pelan-pelan ini.
Uh, 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 uh. Wow, 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 wow. Kalau nggak pelan-pelan nanti bisa keguguran ini. Ini tembus ke SP4. Jadi berurutan ya teman-teman. Tadi SP1 udah, SP2 udah, SP3 juga udah. Walaupun untuk SP2 dan SP3 tidak semuanya terlewati, tapi sebagian besar udahlah tadi itu. Nah, ini kalau kepanjangan saya bikin 2 video. Dulu kalau lebaran saya mainnya sampai ke SP4 ini, SP4. Jadi trayeknya itu sampai ke SP4. Nggak cuma di SP3 aja. Beda banget sih lebaran sekarang sama dulu waktu saya kecil di Trans ini. Dulu tuh lebaran itu rame banget, asli rame banget. Soalnya semua orang tuh jalan kaki. Dan silaturahmi itu benar-benar silaturahmi, benar-benar didatangi per rumah gitu. Jadi di jalan tuh kayak rame, berjumpa-jumpa dengan orang-orang lain. Seperti itu. Kalau sekarang kan kadang tetangga sebelah aja nggak didatengin. Lebaran kedua udah tamasya ke pantai-pantai, ke tempat wisata. Jadinya di kampung tuh sepi lebarannya. Saya juga udah pernah ngerasain lebaran di di Aceh sini, di Taduraya pasca pengungsian. Soalnya pas tahun 2012 saya kesini, saya agak lama sampai 1 tahun menunggu beneran kiamat atau enggak. Menunggu beneran kiamat atau enggak. Jadi sempat ngerasain suasana Idul Fitri di Trantaduraya tadi, dan beda banget, nggak kayak dulu, kayak masa-masa sebelum pengungsian. Ini mungkin udah kawasan kilometer 14, KMK kilo 14. Kalau kilo 14 itu bukan termasuk daerah transmigrasi sih, itu kampung asli warga Aceh. Kalau SP4 nya itu yang termasuk bagian dari transmigrasi Tadura ya. Nggak tahu nanti pulangnya lewat mana. Suasananya sejuk, banyak pohonan, walaupun panas ya. Wow, ngebut-ngebut dia. Nah, ini dia teman-teman. Itu kalau ke kiri ke SP4. Ini adalah, mungkin ini udah termasuk SP4 atau masih kilometer 14. Mungkin KM 14. Ini SP4 teman-teman. SP4 tuh kalau tidak salah ya masuk ke desa Simpang Jaya. Atau lebih baik kita baca dulu. Oh, ini masih abang-abang memanen sawit.
Ini seandainya diikuti terus jalannya, itu sampai ke SP1 tadi, ke yang aku bilang, yang aku balik arah, yang aku bilang inilah jalan ke tembus ke SP4. Ini kalau dilanjutin, nah tembus ke tempat tadi teman-teman. Ini udah SP4. Teman-teman, tadi kameranya sempat mati sendiri tanpa sadar, tapi ini udah sampai di SP4. Itu kalau lurus sana, itu adalah ke SP1, tempat saya putar balik tadi, yang pagi tadi ya, yang di awal-awal video ini. Ke SP1 Simpang Jaya kalau lurus. Ini di belakang SP4. Tadi udah saya lewati sedikit, cuman tiba-tiba kameranya mati. Oke, sekarang balik teman-teman, karena SP1 udah. Sekarang balik lagi untuk ke SP1, ke SP4, SP5 dan SP6. 3 SP lagi ya tugas saya. Ini dari arah SP1 ya menuju SP4, SP5, SP6. Ini udah termasuk SP4. Udah SP4 atau kalau tidak salah termasuk desa Simpang Jaya. Maaf kalau salah ya. Ada sapi dengan tanduknya yang lancip dan unik. SP4 teman-teman. Oh. Dulu di sini itu mungkin ada rumah-rumahnya. Sekarang udah habis karena ditinggal mengungsi, jadi nggak terawat, jadi rusak. Itu di belakang ada rumah. Saya ingat sih dulu di sini tuh banyak rumah, ada rumah-rumah. SP4. Ini bekas masjid SP4 kayaknya. Ini pertigaannya. Kita masuk sebentar deh lorongnya, sebentar aja, nggak usah jauh-jauh, soalnya kayak tadi tuh kehabisan kamera, tahu-tahu mati. Oke, sini aja, terus balik lagi deh. Itu ada kayaknya itu jeding dari zaman dulu sebelum pengungsian udah ada. Tempat penampungan air. Oke, ini pertigaan SP4. Tuh masuk ada lorong juga. SP4. Kita lanjut ke SP6 nanti teman-teman. SP5 dan SP6. Ini ada rumah yang udah bagus. Uduh. Saya keguguran. Banyak lubang kayak gitu. Sawitnya udah tinggi-tinggi. Sudah mulai haus. Ada-ada aja. Wow. Bikin capek jalan kayak gini nih.
Capek banget di pergelangan tangan. Nggak banget sih, lumayan pegel. Itu jalan saya masuk tadi. Kalau ke kanan balik lagi ke SP3, tapi saya ke kiri karena mau ke SP5 dan SP6. Oke, SP5 SP6 jalannya aspal. SP5 SP6 jalannya aspal kayak gini, jadi seru. Wow, tikungannya tajam, tikungan manis, diabetes guys. Mendungnya bagus. Sama kayak SP2 tadi ya, SP5 dan SP6 ini saya kurang tahu juga geografisnya. Letak geografis tepatnya itu ini SP5-nya, SP6-nya itu mana? Saya kurang tahu. Tapi yang pasti ini jalannya ke arah SD Negeri Krungbulung. Ini kayaknya belum. Tapi kata temen, pokoknya kalau ada tulisan Desa Bumisari, nah itu udah masuk ke SP5 dan SP6. Tikungannya manis, diabetes. Udah 1 jam lebih tadi, tahu-tahu mati sendiri kameranya. Ya ampun, jebret. Untung udah masuk ke SP4 tadi matinya. Begitu saya periksa loh, kok udah tewas. Udah tewas gitu. Buat cadangan, tenang aja. Ini kalau lurus aja. Maksudnya ikuti jalan ini ya. Bukan lurus aja. Lurus nanti masuk sawah guys. Ikuti jalan ini nanti bisa ke Ule Jalan. Bisa juga nanti akhirnya ke Takengon Aceh. Nah nanti pulangnya saya rencana lewat sini nih pulangnya. Nanti pulangnya ya lewat sini rencananya. Soalnya kan kemarin berangkatnya dari lintas barat ke Sabang, lewat Tapak Tuan, Melabuh, Banda Aceh, lewat Cipiro. Nanti pulangnya saya lewat lintas tengah untuk sementara. Ya maksudnya awalnya lintas tengah Takengon, Kota Cane, Blangkejeren. Habis itu nanti tembusnya lintas timur, Bagan Batu, Dumai dan seterusnya sampai ke rumah di Pekanbaru sana. Pokoknya jalan-jalan terus guys. Ini udah masuk ke SP5 atau belum? Saya kurang tahu teman-teman. Saya memang benar-benar kurang tahu kalau SP5 dan SP6 ini. Sebelum mengungsi yang tahun 2001 itu, saya sekalipun belum pernah ke SP5 dan SP6. Cuman teman-teman di sekolah di SMP banyak yang dari sini kan, jadinya tahu SP5 itu di mana, SP6 itu di mana. Yang tahun 2012 itu saya pernah lewat sini, mau jalan-jalan ke Krungsip pakai mobil. Lewat sini memang. Lewat sini jalan ini. Cuman kan saya nggak paham juga tuh mana SP5 dan SP6-nya. Seperti itu guys. SP5, SP6 Bumisari.
Selain ke Melabu 1 ini juga ada juga teman yang request di grup apa, di grup tolong syutingin suasana transmigrasi di Melabu 2. Ya ampun, tak sempet tangga nih. Kalau sempet juga aku syutingin ya kawan-kawan nih. Trans Melabu 2. Di sana juga saya buta geografis, buta letak geografinya, saya nggak tahu ini SP berapa gitu. Cuman kalau lokasi transmigrasinya sih saya tahu ya. Melabu 2. Dulu adiknya bapak saya juga tinggal di sana, di SP2 dari Melabu 2. Dulu banget, saya masih kecil. Masih belum sekolah kayaknya. Pernah ke sana waktu ada acara apa itu, masih ingat cuma lamat-lamat. Kita baca-baca dulu. SD Negeri Krung Ukam. Apa? Nggak kebaca. Hurufnya banyak yang protol. Teman-teman yang touring dari luar daerah, luar Aceh mungkin nggak tahu jalan ini ya. Tapi sebenarnya lewat jalan ini bisa juga kalau mau ke Takengon, ke Aceh Tengah. Kebanyakan sih kalau mau ke Takengon sih lewat Jeram ya. Lewat Jeram itu lebih jelas, lebih pasti. Kalau ini kan mungkin masih meraba-raba. Soalnya ini jalan di dalam. Ini pohon sawitnya udah saking tingginya udah ditumbang. Mungkin mau di update atau diperbarui, ganti yang baru. Wow, jauh juga ya ke SP5. Berarti dulu anak-anak sekolah, teman-teman tuh kalau sekolah ke SMP mau ke dari SP6 mau ke sekolah SP1 tuh jauh juga ya. Aha. Pakai sepeda. Kalau anak SP3 sih, kalau sekolah SP1 dulu masih ada yang jalan kaki, termasuk saya juga pernah juga jalan kaki. Tapi kan ada jalan pintasnya. Bumisari, oh ini udah masuk. Tadi sempat baca itu ada tulisan Bumisari, udah masuk nih. Ini mungkin udah SP5 atau SP6-nya, saya kurang tahu. Pemandangannya bagus. Kelihatan Bukit Barisan dari sini. Udah masuk desa Bumisari. Tadi sempat baca tulisan ada Bumisari itu, sekilas baca. Udah lorong masuknya. Biasanya kalau daerah transmigrasi itu nggak cuma di jalannya lintas ini ya, masuk ke lorong-lorong gitu. Masuk ke gang-gang, ada RW-RW-nya gitu. Cuman kalau daerah sini saya memang tidak tahu sama sekali. Kalau saya masuk nanti bisa kesasar, tidak bisa pulang. Inilah susahnya jalan-jalan bulan puasa, teman-teman. Gak bisa mampir-mampir ngopi. Saya tidak tahu untuk daerah Bumisari ini penduduk-penduduk lama yang mengungsi dulu balik lagi atau orang-orang baru, saya kurang tahu. Saya tahunya di Sumber Daya ya, di SP3. Kalau itu ya kayaknya kalau saya lihat cuma sekitar 20% yang balik. Walaupun kelihatannya padat, pemukimannya itu cuma di sekitar situ aja. Kalau di lorong-lorongnya itu tidak banyak warganya, terutama SP3, RW4 sama RW5 itu untuk di lorong-lorongnya itu masih banyak yang kosong. Tapi kalau di sekitar pasar tadi emang padat, ngumpul di situ.
Jual goreng tapi musim puasa. Tapi masih puasa, guys. Ini mungkin SP5 mungkin. Mungkin loh ya. Mungkin ada teman-teman yang nonton video ini di komen lah. Bisa di komen ya. Itu SP2, itu SP5. Mungkin di sini SP5, depannya nanti SP6. Atau ini udah SP6. UPT 6 Bumi Sari. Awannya cantik. Itu udah bekas rumah juga. Bekas rumah siapa ya? Rumah atau sekolah atau kantor atau apa gitu. Pokoknya bekas bangunan lah. Ini udah diaspal gini nih sampai ke Takengon sana. Sampai ke Betung. Oh iya, Desa Bumisari, ada bacaannya tadi, Masjid Desa Bumisari. Oke, ini teman-teman, ini adalah kawasan transmigrasi Desa Bumisari. Ini termasuk SP5 atau SP6, saya yang tidak paham. Halo, jangan lupa subscribe. Jalan aja terus ke depan. Seharusnya nih, kalau nggak puasa gini bisa berhenti ngobrol-ngobrol sama warga. Kayak kemarin yang ke SP2 berhenti tuh ngobrol ngopi sama warga. Tapi itu sebelum puasa loh ya. Nanya-nanya, asik juga. Wow, itu ada tugunya. Mungkin itu tugunya, Tugu Bumisari. Kalau belok kiri nggak tahu entah kemana. Oke teman-teman. Oh, ini Kecamatan Betung. Welcome to Bumisari, Kecamatan Betung. Oh, berarti sini kecamatannya bukan Taduraya, guys. Kita masuk ke dalam aja lah ya. Saya nggak tahu ini SP5 atau SP6 nya.
Coba kalau kok, ya bukan menyesali juga sih, maksudnya seandainya kesininya nggak bulan puasa, bisa mampir ngopi, ngobrol-ngobrol. Ini saya baru pertama ini kalau masuk sini nih. SDN Kampung Bakti. Kampung Bakti. Kecamatan Betong. Ternyata di sini kecamatannya Betong, teman-teman. Bukan Kaduraya lagi. Ini ST6 mungkin ya. Aduh, salah-salah. Apa di sana ada rumah lagi? Kita ke bawah sampai sini aja ya. Ini bakal masih ada pemukiman daerah sana itu. Mungkin ini yang dimaksud ST6. Kurang literasi ya, saya asal jalan aja. Harusnya yang info dulu, nanya ke orang ST6 kemana. Kalau dilihat dari tiang listriknya, di dalam jelas masih ada pemukiman. Jembatannya sungainya berbatu-batu, batu keruk. Klaksonnya kayak klakson pesawat. Touring lagi ini. Lorong-lorongnya kan. Oke teman-teman, sampai di sini aja kayaknya videonya. Wah,
Oke brother, ini masih di SP5 atau SP6 saya kurang tahu, yang pasti Desa Bumisari. Ini kesana entah kemana, entah ke SP6 atau ke SP5 atau ini, kita jalan-jalan aja. Pulang juga di rumah ngapain, palingnya juga tidur, mending muter-muter gini biar kilometernya cepat banyak. Sudah jauh Bukit Barisan, ternyata SP5 sama SP6 ini dekat sama Bukit Barisan. Nggak tahu ini dulu bekas perkampungan mungkin, atau gimana saya kurang tahu juga. Udah orang banyak dulu ya, kita ada pasar nih Bu. Banyak orang dulu. Mana Pak? Bang, ini masuk SP6 atau SP5 Bang? SP6. Ini dusun 3 nih. Dusun 3 ya? Mau kemana? Jalan-jalan aja Bang, soalnya kan dulu aku SP3. SP3. Abang orang Trans juga? Enggak. Orang asli sini ya? Ya kalau mau ke SP3 jalan Lempang dari Wang Tugu. Ini nggak ada Wih. rumah nih, kebon tuh habis sana. Enggak, kalau kau SP6 sana tadi Bang? Tugu tuh tadi Lempang sana. Tugu tadi udah pas itu SP6. Tunggu tadi di luar sana. Kalau dalam sana Bang? Dusun 3 nih. Enggak, kan aku dulunya SP3 Bang. Nah. Dulunya aku trans SP3. Kan udah mengungsi, udah pindah ke Riau. Jadi ada teman-teman tuh kan bilang, coba mainlah ke SP6. Berarti bukan orang ngungsi ya, maksudnya beli lagi gitu ya? Iya. Oh gitu. Berarti sana tuh mentok, nggak ada kampung lagi Bang? Ya, Ada ada rumah-rumah rumah berapa jarang-jarang gitu. Dulu aku tuh trans SP3. Ini kan aku dari Lampung bawa motor dan jalan. Nanti dia di SP3 enggak? SP6 dia Bang. Kalau teman SMP dulu kok, SMP ku udah SP1 dulu. Dia tuh SP6, Agus, Gunawan. Ya aku asal masuk aja tadi. Oh, di mana kebun Bang? Iya, nengok kebun. Ya udah Bang, makasih Bang. Kalau itu keluar lagi aja lah aku. Kalau nggak ada. Berarti SP6 tuh apa? Tugu tadi udah SP6 tuh Bang. Ya, udah. Berarti kesana tuh udah SP5. Ya. Kalau aku jalan itu udah pernah lewat jalan luar itu. Nanti tanya-tanya sama orang lama sini kadang. Kenal. Ini sama Bang Wariman sini ada rumah, nanti rumah pertama ada yang di sana lagi tuh, ada dekat pokok ada batang jeruk di depan-depan rumahnya ada. Itu asli orang sini memang, orang Trans, Iya. Bang Wariman. Oh, naik motor dari sana. Di sana Bang. Jalan-jalan lah. Ya. Jalan-jalan. Tuh kan daerah aku sekarang kayak gimana bentuknya. Udah jadi hutan. Gara-gara konflik. Udah 20 tahun pula kan. Pulang lagi Bang. Terima kasih Bang ya. Ya, ya, ya.
Udah teman-teman, kita nyampe sini aja. Ini udah masuk SP5 dan SP6. Tapi saya nggak masuk lah. Keluar aja. Kita balik lagi keluar. Hah? Aku ben kon buka. Apa? Aku ben kon buka nih. Apa yang kan? Ini pasar simpang 4 teman-teman. Pasar simpang 4 malam hari. Ini namanya kalau hari Minggu nih. Pasarnya emang hari Minggu sih. Maksudnya buka warung kopi. Yo terserah aku. Hah? Terserah aku arep apa ya. Maksudnya kan nyewa ngono. Ya kon nyewa ya baru ngono kuwi arep dhek modali aku sing buka. Lihat ujung ngono ngopo lho? Oh iki to. Ya iki lho. Oke oke oke. Sorry. Iya, sebenarnya rada memari apa ya gitu. Itu jalan buntu ya? Kono. Hup. Ini malah pas. Bos distro. Pasar simpang 4 kalau malam hari teman-teman. Sudah ramai banget. Ujungnya itu kalau kanan ke Jiram, kiri kalau lurus ke Mall Labuh Aceh Barat. Kita cara mau nyari tempat ngopi dulu yang nyaman dan murah. Akhir 1.500. Wah, murah banget. Ini adalah tugu apa ya? Tunggu Pak De. Tugu Bang Aceh apa? Tugu apa? Tunggu Bang Pak lah. Tugu Simpang 4. Oh dia menggem nanas dia. Pari. Oh menggem padi. Iya. Melambang. Gini sing teremanya. Siwan, Mas Siwan, Bang Siwan. Kita dulu di depan pasar sana dulu, Bang Siwan tuh. Oh, udah ada Indomaret juga ya. Dulu aku di sini belum ada Indomaret. Ini Kopi Sultan ini. Hah? Udah gitu teman-teman mau. Enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Ah, Tunggu. Teman-teman, kuning enggak kerean. enggak ada Bang Kuning kok mau kono-kono kemo lah. Cara montore. Hah? Montore kaya entut dirut no. Lah dia pun terlalu nang tengah kok. Oh iya. Si ben lewat sini. Kopi Sultan. Nah, Bang Kuning enggak pakai. Ini kopi Acehnya, teman-teman. Kalau ke Aceh nggak ngopi Aceh. Oh, moteng dulu. Ramai banget warung kopinya. Kalau ke Aceh nggak ngopi Aceh, kurang afdol.